guys, ketemu lagi sama aku Nita. Hai cat lovers, apa kabar hari ini? Jadi hari ini aku mau sharing sama aku juga mau review satu bedah makanan Royal Canin yang dia itu bermanfaat untuk kucing yang lagi sakit. Ini aku juga akan menambahkan variabel-variabel apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa nyembuhin kucing kamu kalau dia lagi sakit. So, keep check it out. Nah, hari ini aku tuh mau cerita bahwa kapan hari itu kucing aku itu si Unyul yang betina itu dia tuh tiba-tiba kayak lagi nggak enak badan, kemudian mual, muntah, dan mencret. Aku tuh udah takut kalau dia itu ada virus-virus apa gitu ya, tapi aku yakin kalau aku tuh nggak boleh panik karena kadang-kadang kalau kita memikirkan hal yang buruk itu beneran kejadian. Nah, akhirnya aku bawa dia ke dokter. Pokoknya malam-malam deh ya, aku tuh janjian sama salah satu dokter yang mana alhamdulillah banget dia ngebantu aku buat meriksa si Unyul, karena ternyata si Unyul tuh nggak kenapa-kenapa. Alhamdulillahnya dia nggak panas. Jadi kalau dia nggak panas tapi dia mual, muntah, dan mencret, it means ada sesuatu di perutnya. Mungkin dia habis makan serangga atau mungkin dia kayak ya asam lambung biasa gitu ya. Hai cat lover, kalau kamu interest sama tutorial-tutorial makeup, kamu bisa follow Instagram aku di Makeup by Nita, dan kamu bisa DM aku kalau kamu mau konsultasi tentang kucing, meskipun aku bukan dukun kucing ya. So, si dokter itu menyarankan aku untuk beli RC Recovery. Nah, selama ini aku nggak pernah beli RC Recovery. Biasanya kalau kucing aku muntah, mual, mencret, aku cuman kasih RC Gastro doang. Ternyata ketika aku nyobain RC Recovery itu aku suka banget sama hasilnya. Luar biasa banget RC Recovery ini. Aku tuh sangat-sangat impress sampai aku tuh kesusahan buat bedah komposisi makanan ini karena kandungan-kandungannya itu kayak kandungan-kandungan yang aku tuh nggak pernah denger gitu loh. Akhirnya aku nyetok dua RC Recovery ini yang sudah kemakan. Ini kemasan dari Royal Canin Recovery. Kamu bisa lihat ini tuh bisa untuk anjing maupun kucing. Terus kemudian juga dia menceritakan gambarnya bahwa dia itu bentuknya mouse ya. Jadi gampang banget kalau mau di spet. Isinya cuman 195 gram. Jadi katakan kamu mau pakai ini untuk 2 hari, kamu harus pindahin dulu ke plastik-plastik ya. Nah, kita sekarang bedah komposisinya dengan klaim bahwa dia ini ultra soft mousse. Memang dia itu ultra soft mousse, dan kita akan lihat dulu sebenarnya dia komposisinya itu apa aja ya. Yang pertama, infonya itu ada derivatif meat ya, jadi daging derivatif. Kalau secara arti sendiri sih sebenarnya derivatif itu artinya turunan ya. Nah, ini juga pernah ada permasalahan yang katanya RC Recovery itu mengandung minyak babi. Jadi derivatifnya itu maksudnya adalah penggantinya itu adalah babi gitu. Tapi karena ini masih isu, jadi aku nggak bisa florkan. Cuman yang pasti aku tuh udah pernah baca jurnal terkait kandungan babi apakah baik buat kucing. Nah, ternyata memang kandungan babi itu baik buat kucing, tapi memang nggak aman ya buat kita yang agamanya muslim. Lalu ada lemak dan minyak, kemudian ada juga vegetable derivatif, susu derivatif, mineral, kemudian ada various sugar, itu adalah gula, dan juga ada yeast, ragi. Yang mana semuanya ini adalah kandungan-kandungan yang mudah dicerna, termasuk nah ini ya, di sini kamu bisa lihat ada poultry and pork byproduct. Artinya di sini tuh ada sisa-sisa bahan, jadi bukan dagingnya, itu yang terdiri dari unggas dan juga babi. Karena kalau byproduct itu artinya kan bisa kulit, kemudian juga jeroan dan juga tulang, tapi bukan dagingnya. Kemudian ada kasein juga. Kasein itu adalah protein yang bikin kenyang lebih lama di dalam tubuh kucing. Jadi bukan protein biasa ya. Karena kasein itu adalah protein yang agak lambat diserap oleh tubuh, makanya dia bisa bikin kenyang lebih lama. Dan fungsinya itu lebih kayak menutrisi tubuh dengan asam amino untuk mencegah katabolisme. Lalu kandungan terakhirnya itu jagung. Vitamin A-nya itu termasuk gede, ada 1500 IU, kemudian vitamin D3-nya 190 IU, kemudian ada ironnya cuma 12 mg. Jadi ke belakang semua itu adalah kandungan protein. Nah, sekarang kita coba ke analisisnya ya. Proteinnya itu ada 12,7%, fatnya 6,4%, kemudian ash-nya yang termasuk dari mineral-mineralnya tadi itu ada 2,3%. Fiber 1,7, dan kalau untuk moisturnya itu 73%. Jadi nggak terlalu tinggi, tapi ini bagus banget karena isinya tuh padat banget. Fatty acidnya juga ada, dan metabolisme energinya itu 1183 kilokalori per kilogram. Jadi per kilogram ya, 1183. Kalau kamu lihat di sini yang aku beli itu dari Argentina dan Australia. Jadi pabrikan sama distributornya. Nah, beberapa kali aku lihat di Google itu ada beberapa yang dia itu nggak dari Argentina. Jadi kalau yang bukan dari Argentina itu dia nggak ada tulisan POK-nya.
Tapi penggantinya itu adalah egg derivatif, entah mungkin formulasinya beda atau memang dia ada pergantian formulasi sejak dulu sama yang sekarang. Karena emang yang aku beli ini kemasan yang baru, kalau kemasan yang lama itu nggak ada tulisan poknya. Nah ini adalah teksturnya kalau kamu penasaran. Dan nanti kita juga akan membuktikan apakah dengan adanya kandungan babi di sini kucing aku cepat sembuh atau enggak. Nah di sini tuh kamu bisa lihat ya, dia banyak air-airnya, kemudian teksturnya juga soft banget sehingga bisa masuk ke spet kalau kucing kamu tuh lagi sakit dan nggak mau makan. Kalau soal kandungan-kandungan babi ya sebenarnya sih babi itu bermasalah kalau misalkan kita itu kepegang gitu ya, karena kan nanti jadinya najis, atau kalau kucing kamu tuh ngejilat-jilat kita, karena sebenarnya kalau kucing itu nggak termasuk hewan yang harus dibikin haram dan halal ya makanannya. Nah ini ketika kucing aku makan RC Recovery, jadi satu tempat itu tadi harus 95 gram itu aku bagi jadi 3 hari, jadi sisa-sisanya itu aku bikin di plastik kecil-kecil, karena aku makanin kucing aku ini aku campur dengan RC Gastro, jadi yang kiri itu adalah RC Gastronya. Dan dia itu lahap banget makannya sejak makan ini, karena ini kayak meningkatkan nafsu makan. Setelah itu dia udah mulai agak enakan, makanya ini aku selimutin ya. Dari yang awalnya dia nggak mau makan, bahkan dia tuh nggak mau makan suplemennya, karena satu-satunya suplemen yang sangat Unyul suka itu adalah ini Chubby Gummy dari Vetpicuria. Nanti aku akan sertakan Instagramnya. Ini tuh isinya spirulina. Biasanya Unyul tuh cuma suka vitamin ini, tapi ketika awal-awal dia sebelum diperiksa ke dokter, sebelum makan RC Recovery dan sebelum kurkuma, dia tuh nggak mau makan ini. Jadi sepertinya nih setelah aku ngalamin kucing aku kayak gitu, akhirnya aku memutuskan untuk setiap bulan pasti selalu kita harus sedia RC Recovery untuk wet foodnya dan juga RC Gastro untuk dry foodnya. Karena ketika aku pakai RC Recovery ini dan juga aku mixing dengan RC Gastro, bukan aku mix jadi satu ya, tapi sendiri-sendiri, kan kotak makannya ada dua yang jadi satu, satunya itu wet food, satunya dry food. Nah kedua makanan ini kalau dikombinasikan setiap harinya untuk kucing yang lagi mual, muntah, dan juga mencret, itu bagus banget. Langsung kelihatan banget hasilnya di hari kemudian besoknya. Kok kayaknya aku agak susah ngeliat ya kalau pakai kacamata. Oke, aku copot dulu ya guys, supaya kalian bisa ngeliat aku dengan bener-bener dan gak kehalang sama kacamata ini. RC Recovery yang ini itu ternyata bisa buat kucing maupun anjing. Jadi sebenarnya yang ada di RC Recovery ini adalah zat-zat yang benar-benar dibutuhkan oleh kucing kamu kalau dia lagi lemes. Dan juga ini kilokalori atau energi metabolisme energi yang ada di produk ini itu tuh tinggi banget loh, 1183. Jadi benar-benar cocok buat kucing yang memang lagi sakit, karena dia ini juga high digestibility, artinya dia memiliki kandungan-kandungan yang mudah dicerna oleh kucing yang lagi sakit. Dan juga aromanya itu mengundang banget buat kucing yang emang lagi sakit, karena kucing kalau lagi sakit itu selagi indera penciumannya itu masih bekerja, maka artinya dia itu nggak kena virus. Kamu juga bisa pakai RC Recovery ini dengan ditambahi dengan RC Gastro. Ini adalah RC Gastro yang aku pakai. Jadi perpaduan dua produk ini untuk kucing yang lagi nggak oke kondisinya itu sangat aku rekomendasikan. Kamu harus punya setiap bulan itu stok satu ini yang kecil 400 gram dan juga yang kecil ini 195 gram. Kemudian aku mau ngasih tips lagi, karena si Unyul itu adalah kucing betina yang belum disteril ya, sehingga dia itu ketika dia birahi itu badannya tuh semakin mengurus. Kucing birahi itu kan stres ya, jadi dia tuh nggak mau makan. Nah aku tanya sama dokternya enaknya dia tuh dikasih apa. Nah ini adalah obat manusia yang ditakar untuk porsi kucing dengan berat sekitar Unyul tuh 2,5 sampai 2,7 kilo ya. Jadi beratnya tuh kadang naik turun antara 2,5 sampai 2,7. Nah, dia menyarankan adalah untuk kita kasih kurkuma. Sebenarnya kurkuma ini ada banyak ya, nggak cuman kurkuma yang FCT, tapi juga ada kurkuma yang dari Bayer. Itu juga nggak masalah. Jadi kalau untuk berat 2,5 kilo, kamu bisa pakai separuh dari satu tablet ini tiap hari. Dan ternyata ini ngaruh banget loh. Ini tuh meningkatkan nafsu makan si Unyul. Karena ketika Unyul
minum ini setiap hari, setelah dia udah nggak pakai RC recovery, udah nggak pakai RC gastro yang aromanya emang sudah pasti bikin kucing pengen makan ya, dia kembali ke makanan awalnya, itu dia jadi lahap. Dan ketika dia lahap, pupnya juga otomatis makin banyak kan, dan itu bagus banget buat Unyul. Artinya dia paling nggak, aku menargetkan dia itu bisa naik berat badan ke 3,5 kilo. Aku akan update ke kamu lagi kalau memang cara-cara aku ini akan meningkatkan berat badan kucing dari 2,5 kilo ke 3,5 kilo. Jadi memang kurkuma ini fungsinya adalah membantu memelihara kesehatan fungsi hati dan juga membantu memperbaiki nafsu makan. Memang sih ada, kemarin tuh aku lihat YouTube-nya Fanny Gazani itu, jangan kasih obat manusia ke kucing. Tapi ingat, segala sesuatu itu harus dari si dokter. Kamu nggak bisa kayak sok tahu bahwa minuman ini atau obat ini, suplemen itu bisa buat kucing. Kamu harus konsultasi dulu ke dokter hewan kamu supaya kamu tuh yakin bahwa ini memang bisa diberikan. Karena begini, dokter hewan itu juga punya beberapa pemahaman. Jadi kalau misalkan dokter umum ya, itu ada dua pemahaman. Satu, dokter yang pro sama antibiotik. Jadi kalau kita batuk, demam, dan flu, baru 2 hari atau baru 1 hari dia akan kasih kamu antibiotik supaya kamu cepat sembuh. Kemudian dokter yang kedua itu adalah dokter yang kontra sama antibiotik. Jadi ketika kamu batuk, pilek, dan lain-lain belum 3 hari atau belum 5 hari, dia nggak akan kasih kamu resep antibiotik. Tapi kenyataannya ketika dia nggak kasih kamu resep antibiotik, kamu tuh makin parah dan kamu tuh merasa kamu bayar 300.000 ke dokter umum tapi kamu nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena kamu nggak dikasih antibiotik. Akhirnya kamu nggak kesana lagi. Akhirnya ketika kamu 6 hari nggak sembuh-sembuh, kamu akhirnya pindah ke dokter lain yang mana dia ngasih kamu antibiotik. Seandainya kamu datang ke dokter ini dari awal, maka 300.000mu itu nggak akan keluar lagi, nggak jadi 600.000 gitu, nggak akan jadi 2 kali effort ke dokter yang sama atau ke dokter yang berbeda gitu bedanya. Nah, dokter hewan pun juga beda. Ada satu dokter hewan yang aku kenal itu dia selalu ekspor obat-obatnya. Jadi semua obatnya itu khusus untuk hewan, khusus untuk felin. Dia ekspor dari Eropa, dari China, dari apapun, merek-merek baik. Contohnya kayak merek-merek Bayer, mereknya NutriPlus Gel. Tapi juga ada dokter hewan yang dia tuh pakai obat-obat lokal yang bisa dipakai oleh manusia, tapi sesuai dengan takaran. Karena memang ada analitiknya ya, ada statistiknya ya, secara kimiawi juga ada statistiknya bahwa dokter hewan ini juga akan menakar obat-obatan yang dibutuhkan oleh kucing. Ini diukur dengan berat badan juga. Nah, bedanya adalah kalau misalkan obat khusus untuk felin itu gampang ngitungnya, karena misalkan dia tuh untuk 4 kilo, contohnya kayak Drontal ya, 4 kilo berarti satu tablet tuh untuk 4 kilo. Nah, kalau misalkan obat manusia itu kan harus dihitung-hitung dulu. Misalkan obatnya manusia itu berapa miligram isinya, kemudian untuk berat badan manusia berapa. Jadi mereka tuh lebih effort ngitung analisanya tuh, mereka lebih effort. Mereka berdua sebagai dokter hewan itu harus sama-sama dihargai, baik dokter hewan yang memberikan obat manusia maupun dokter hewan yang memang obat-obatnya impor. Nah, kemudian permasalahannya apa kalau dokternya itu impor? Kayak misalkan sekarang COVID nih, dokter aku yang biasa impor-impor suplemen dan obat kucing dan anjing itu sekarang mereka kesusahan karena kalau mau impor itu bea cukainya tinggi ya kan, makanya obatnya mahal. Beberapa obat itu kayak mereka jadi takut gitu loh kena infeksi COVID dari produk paket yang mereka terima. Nah, itu adalah resiko-risiko dari dokter yang dia itu impor suplemen-suplemen ataupun obat dari luar negeri. Beda sama dokter hewan yang bisa pakai dan bisa ngitung obat-obat untuk manusia yang dikonvertkan untuk si kucing atau anjing. Nah, jadi sekarang kita sebagai pet owner, kita harus pintar-pintar milih dokter yang tepat. Karena kadang-kadang case satu ini harus ke dokter A, case yang ini tuh harus ke dokter B. Jadi nggak harus kamu tuh loyal sama satu dokter. Kamu bisa pilih-pilih dokter sesuai kompetensi mereka dan kamu tuh yakinnya yang mana. Ada kalanya kucing kamu tuh emang butuh obat yang dari luar negeri, ada kalanya kucing kamu tuh kalau cuma sakit-sakit biasa ya udahlah ya, buat obat manusia juga nggak masalah. Yang penting sesuai dengan takaran. Kadang-kadang juga dokter hewan tuh bikin obat racikan kok kayak dokter kulit. Jadi misalkan contohnya kurkuma dicampur dengan B1, kemudian dicampur dengan B2 atau vitamin C kadang-kadang, atau juga bisa vitamin E. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau kita mau ngasih obat manusia ke obat kucing asalkan sesuai dengan analisa dan statistika dan perhitungan yang berlaku untuk apoteker contohnya. Yang penting segala penyakit tanya sama dokter hewan, jangan sok tahu, jangan sok asik buat campur-campur makanan tersendiri. Oke, jadi itu aja sharing aku kali ini. Semoga kucing kita itu selalu sehat, bisa nemenin kita sampai kita tua. Dan juga jangan lupa untuk kamu subscribe aku, like, comment, and turn on the notification supaya aku makin semangat buat upload video dan semakin semangat buat bedah komposisi makanan-makanan yang kalian mau. See you on the next video. Goodbye.